Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk belajar Microsoft Word. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar di Microsoft Word itu tentang memasukkan tabel. Kemarin di pertemuan sebelumnya, Ustadz sudah memberikan gambaran cara memasukkan tabel. Namun di sini kita akan pelajari lebih rinci lagi tentang cara memasukkan tabel. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz tampilan di Microsoft Word. Nah, di sini Ustadz jelaskan sebentar ya. Di sini ukuran kertas Ustadz nih, Ustadz perkecil. Di sini ukurannya itu landscape potret. Dia potret itu artinya gambar kertas ini tegak ke atas dia. Sedangkan ada dua ukuran, ada potret dan juga ada landscape. Sekarang pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar membuat daftar pelajaran atau jadwal pelajaran. Namun di sini kertas yang akan kita gunakan yaitu ukuran landscape. Seperti apa itu? Cara mengubah kertasnya? Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Klik di bagian layout nih di sini. Kemudian di sini anak-anak Ustadz nih, Ustadz diklik bagian orientation. Nah, di sini ada dua. Ukuran kertas itu ada dua, ada potret dan ada landscape. Kalau potret itu memanjang ke bawah, sedangkan landscape itu melebar ya, samping. Nah, kita pada pertemuan ini kita akan belajar membuat jadwal pelajaran dengan menggunakan ukuran kertas landscape. Jadi pilih di landscape. Nah, perhatikan di sini ada perubahan tadi. Selanjutnya, untuk jenis kertasnya apa yang akan kita gunakan? Ini dia. Di Microsoft Word juga ada berbagai macam ukuran jenis kertasnya. Untuk melihatnya, masih di bagian tab layout, kemudian di sini ada namanya size atau size di sini. Klik di bagian di sini. Nah, ini dia ada beberapa ukuran nih. Ada ukuran A4, A3. Namun, pada pertemuan ini Ustaz akan menggunakan ukuran legal. Nah, perhatikan di sini anak-anak Ustaz, perubahan tampilan di ukuran kertasnya. Ustaz akan memilih ukuran legal. Nah, lihat dia agak memanjang ke samping. Oke, Ustaz perbesar tampilannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di awal tadi Ustaz jelaskan tentang memasukkan tabel. Berarti namanya memasukkan itu berarti pilih di bagian tab insert. Nah, ini dia insert. Insert. Kemudian pilih namanya table. Nah, di sini ada beberapa kotak-kotak nih. Apa maksudnya? Perhatikan di sini. Maksudnya, perhatikan di situ. Di situ ada 2 kali 1. Ada 2 di bagian atas di sini ada ukuran 2 kali 1. Apa maksudnya? Maksudnya ini Ustadz klik ya. Ini namanya kolom. Nah, ini. Sedangkan yang satu itu, yang ini namanya baris. Berarti ada 2 kolom dalam 1 baris. Contoh, Ustadz ulangi lagi. Klik di bagian insert, pilih table. Contoh di sini Ustadz pilih 2. Nah, nih. 3 kali 2. Maksudnya adalah ada 3 kolom dalam 2 baris. Nah, ini ada 3 kolom, perhatikan nih. Ada 1, ada 2, dan ada 3 di sini. Dalam 2 baris. Mana baris? 1, 2. Nih di sini dia. Ada 2 baris. Oke. Sekarang Ustadz ulangi lagi. Berapa yang akan kita gunakan Ustadz? Di bagian cara membuat jadwal pelajaran, klik bagian insert ya. Masih di insert, pilih table. Di sini kita akan menggunakan 8 kolom. Berarti mana dia? Nah, ke samping di sini ada 8.
Nah, 8 kolom. Kemudian ke bawahnya kita 2 saja, 2 kolom saja dulu. Nah, 2 kolom saja. Kita juga nanti bisa menambahkan kolom-kolom baris-baris berikutnya. 2, ingat 8 kolom, 2 baris. Nah, Ustaz ulang ya, 8 kolom, 2 baris. Nah, selanjutnya kita di sini pada kolom pertama di sini dan baris 1, di sini Ustadz masukkan jam. Oh, Ustadz berbesar ya, anak Ustadz kecil sekali. Nah, seperti ini aja. Ya. Tunggu kecilkan sedikit. Nah, seperti ini ya. Di sini Ustadz masukkan jam. Sedangkan di sini Ustadz masukkan PJJ. Oh ya, ada satu sebelum masuk sini anak-anak Ustadz. Ada yang ketinggalan. Nah, kita belum membuat namanya judulnya, judul jadwal pelajarannya. Jadi, di sini arahkan kursor ke bagian paling atas, sini, atau tarik aja ke bawah bisa seperti ini. Ini diklik di sini untuk menggeser tabelnya, klik aja di bawah. Kemudian di sini tuliskan jadwal PJJ dan PTMT. PTMT. Nah, kelas loh. Ini geser lagi ya, anak-anak start di bawah aja. Kelas 4 tahun pelajaran 2021-2022. Biarkan aja dulu, nanti kita editnya. Selanjutnya di sini kita menulis PTMT. Sedangkan di sini ada namanya di kolom bawahnya di baris kedua ada namanya Ahwat. Di sini kelompok B Ikhwan. Nah, ini kok nggak diisi Ustadz, nanti aja kita bahasnya. Kita buat dulu ininya PJJ atau daring. Oh ya, di sini juga ada namanya daring. Selanjutnya di sini PTMT atau juga bisa copy di sini saja anak-anak Ustadz. Klik di sini, pilih copy, kemudian pastekan di sini. Klik paste. Nah, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini anak-anak Ustadz. Ditulis manual PTMT. Kemudian di sini A Ahwat, B Ikhwan. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa? PJJ daring. Nah, Ustadz, terus cara menambahkan tabelnya bagaimana? Nah, ini dia anak-anak Ustadz. Pastikan posisi kursor berada di paling belakang. Kemudian di keyboard kalian itu klik tulisan tab, TAB, tab di situ. Klik 1 kali atau tekan tombol 1 kali. Nah, dia otomatis akan otomatis akan bertambah. Selanjutnya apa? Kita tulis di sini Senin. Senin. Di sini Selasa. Ini biarkan aja Rabu. Di sini Kamis. Di sini Jumat. Biarkan saja seperti ini ya, Nana Ustaz. Nanti kita akan formatnya. Pukul di sini misalnya 08.10 sampai 08.40. Di sini namanya opening, duha, murojaah, dan berjemur misalnya.
cukup besar Ustadz, biarkan aja. Kita abaikan aja dulu. Kita arahkan kursornya ke bagian paling akhir, kita tambahkan di sini. Selanjutnya apa? Di jam, ini dia kita isi ya anak-anak Ustadz. Sini Al-Quran misalnya. Sini Al-Quran. Bahasa Indonesia. Ini copy aja ya. Al-Qur'annya di copy biar cepat ya. Al-Qur'an di sini matematika. Paste. Di sini paste lagi, tambahkan tab baru. Misalnya di sini SBDP misalnya. Misalnya Al-Quran, IPA, PAI, matematika, Quran. Nah, selanjutnya PJOK, istirahat, IPS, oh salah, nah asas di sini istirahatnya lupa, istirahat, sini bahasa Inggris, Arab. Nah, tambahkan tab baru lagi, kita tambahkan jadwalnya, jamnya ya. Misalnya seperti ini ya anak-anak Ustadz. Kemudian di sini pastekan saja. Di sini dipaste matematika. Ini IPA, Al-Quran, Quran, matematika. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Kira-kira gambarnya. Ustadz, gambarannya seperti itu. Ustadz, tabelnya kok berantakan? Nah, di sini dia. Masuk ke pembahasan inti yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang cara yang ketiga, masuk inti ke bagian yang ketiga. Kalau yang pertama tadi tentang mengatur lebar kertas, kemudian cara memasukkan tabel. Selanjutnya kita akan memformat tabelnya ini atau jadwalnya ini supaya bagus. Seperti apa itu? Nah, pertama kita format dari atas saja ya. Ini anak-anak Ustadz kan di sini ada jarak nih. Ada jarak nih. Perhatikan di sini. Di sini ada jarak. Kita manfaatkan atau kita rapatkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya klik di bagian paragraf di sini. Kemudian di sini ada namanya after nih. After 8 PT. Maksudnya jarak antara tulisan ini berarti ada 8 PT nih. PT itu memang bahasa dari wattnya ya atau jarak. Kalau misalnya kita nih ada senti, nah kayak gitu. Jadi kita nolkan saja. Untuk merapatkan tulisan kita pilih 0. Baru klik OK. Nah tuh kan udah agak rapat. Selanjutnya kita ketengahkan di bagian center. Nah selanjutnya kan kecil, kita format. Nah anak-anak Ustaz, kita agak besarkan aja. Nah seperti ini. Kemudian yang ini tulisannya kita bisa mengubah, misalnya Arial Black misalnya biar besar. Nah selanjutnya apa lagi Ustaz? Selanjutnya kita akan masuk lagi poin nih, poin yang keempat lagi.
poin yang keempat adalah menggabungkan antar sel nih. Jadi di sini kan ada garis nih anak-anak Ustadz. Jadi kita akan menggabungkan ketiga baris ini dalam satu kolom ini menjadi satu. Caranya, perhatikan. Di blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan. Nah, nih klik kanan, pilih merger cell. Nah, merger cell ini adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contoh ketika kita klik, nah perhatikan, dia langsung garisnya itu hilang. Terus Ustaz, kok posisinya masih di atas, kok nggak ke tengah? Nah, untuk mengetengahkan teks di dalam Microsoft Word ini, kita harus pergi ke bagian layout. Kita coba di bagian layout ini. Kemudian di bagian alignment di sini ada namanya beberapa tab pilihan. Nah, kita pilih yang di sini anak-anak Ustaz. Align Center. Kita klik. Nah, perhatikan. Dia secara otomatis akan berada di posisi di tengah. Seperti itu. Selanjutnya, yuk kita gabungkan di bagian ini. Ingat tadi di blok terlebih dahulu, klik kanan, pilih merge cell. Kemudian untuk mentengahkan, jangan lupa klik bagian layout, pilih Alex Center. Ini juga, ini klik kanan, pilih merge cell, pilih Alex Center. Nah, seperti itu. Kita tengahkan dulu ya tulisan ini biar rapi. Di blok terlebih dahulu semua. Kita pilih boleh di sini juga atau kalau untuk teksnya boleh aja di sini nggak masalah. Nah, sama aja. Nah, ini sudah rapi kan? Nah, berikutnya kita akan menggabungkan nih. Ini belum digabungkan nih. Selasa belum digabungkan karena akhwat sama ikhwannya itu harus satu. Klik kanan, pilih merger, pilih di sini ingat di bagian layout itu pilih yang Alex Center pas di tengah-tengah dia. Ini Kamis juga. Klik kanan, merger, pilih Alex Center. Selanjutnya, nah ini dia, ini yang paling besar nih. Agar tampilannya kecil, nah karena kan ini ditulis banyak karakter tapi dalam satu baris dan satu kolom, makanya tulisannya akan seperti ini. Tapi nanti anak-anak Ustaz, ketika kita menggabungkan di sini, dia akan menjadi kecil. Klik kanan, pilih merge cell. Nah, perhatikan tuh. Dia langsung secara otomatis kecil. Ingat pilih yang bagian Alex Center agar posisi di tengah. Kita gabungkan ya yang tidak dipakai. Oh, iya ya yang tidak dipakai. Kita coba gabungkan di sini. Di ini tidak dipakai. Ini istirahat, ini Al-Qur'an. Al-Quran IPA. Oh ini salah nih anak Ustaz. Posisinya bukan di sini, tapi di bagian ini. IPS. Karena IPS itu daring ternyata. Ini dihapus saja, kita gabungkan menjadi satu. Nah, pilih center. Ini juga nih. Boleh juga di sini dulu, kemudian klik merger cell. Ini juga tidak dipakai kan? Kita hilangkan grupnya biar tidak ini. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz kira-kira nih tampilan apa namanya eh apa namanya tabel jadwal pembelajaran kita. Nah, di sini kita juga bisa mewarnai. Nah, ini dia. Ada loh fasilitas mewarnai di sini. Yuk kita warnai saja. Ada beberapa misalnya di hari ini misalnya nih PJJ kita pilih di bagian coba tag di layout. Oh, tidak, bukan di layout. Tapi di bagian table design. Pilih di bagian ini untuk memilih apa namanya? Warna dari tabelnya anak-anak start. Tapi kalau kita ingin memilih warnanya di dalamnya, pilih bagian shading. Kita pilih saja warnanya. Misalnya warna ini. Misalnya kemudian
Yang ini misalnya pilih warna ini misalnya. Yang akhwat ikhwan kita bedakan ya. Yuk kita bedakan. Pertama di sini ini aja. Kemudian yang ini kita kasih warna biru misalnya seperti ini anak Ustaz. Ini harinya hari kita kasih warna yang tadi. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Dan juga yang daring kita bedakan aja. Oh, ini biar seragam. Kita pilih warna yang sama aja ya. Nah, ini aja. Yang daring kita kasih warna ini saja. Nah, sedangkan yang masuk PTMT kita kasih warna ini saja biar sama. Jadi ketika membuat jadwal pelajaran sendiri di rumah, nah bisa diwarnai sebagus mungkin. Nah, contoh ini aja. Nah, Ustadz tulisannya kok norak kali. Nah, kita ubah anak-anak Ustadz. Cara mengubah tulisannya di blok terlebih dahulu semuanya nih. Kemudian pilih bagian font color. Kita mau pilih warna apa? Hitam misalnya. Kita coba hitam. Wah, di bagian ini font color. Mau warna apa ya? Hitam misalnya. Oh, kalau punya Ustadz hitamnya enggak ini anak Ustadz. Dia karena background belakangnya itu background hitam. Tapi kalau coba kita ubah posisi gambarnya ya apa background wordnya menjadi putih. Kalau punya Ustadz seperti itu. Kita ubah dulu tampilannya ya. Apa ya? Perhatikan. Kita Teams. Kita ubah yang putih saja. Kita tutup. Kita tutup ya. Kita lihat hasil dari Word yang kita buat tadi. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz. Kira-kira seperti ini tampilan membuat cover. Misalnya di sini kalau putih, terus ditebalkan. Ini hitam aja kalau yang ini hitam misalnya. Hitam tulisannya. Kita ubah sebentar ya. Nah, begini anak-anak Ustaz membuat jadwal pembelajaran kita sendiri. Anak-anak Ustaz bisa berkreasi sebagus mungkin ya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Baik, jangan lupa untuk disimpan, klik file, kemudian pilih browse, kemudian kita simpan di bagian dokumen. Di sini tulis latihan membuat jadwal pembelajaran. Baru klik save. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz tampilannya. Jangan lupa setelah di save, ditutup. Nah, baik anak-anak Ustadz, sekiranya sampai di situ dulu pembelajaran kita. Ustadz ubah lagi kembali ke menjadi Windows Dark ya, karena Ustadz lebih suka yang hitam. Nah, baik, semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat dipahami dan dapat dipraktekkan di rumah. Bagi yang ada komputer, bagi yang belum ada komputer, silahkan ditonton saja ya, nggak apa-apa. Ustaz akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.